selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif kayak foto ataupun videografi. So, kalau kalian adalah orang-orang yang tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena kita biasa memberi update yang sangat cepat gitu kan, sangat panas. Kayak kamera ini gitu, kita udah review padahal baru global announcement. Gue nggak tahu sih video ini tayang kapan ya, tapi harusnya kamera ini sudah launching. Dan gue di sini punya aksesoris yang menurut gue bisa sangat membantu untuk tim semi kerehore. Mungkin tidak terlalu kerehore ya, tapi semi kerehore. Jadi gini, gue kasih intermezzo dulu. Dulu gue selalu berharap gue bisa melakukan ini pada kamera-kamera gue. Bayangin kalian sekeren apa melakukan ini pada kamera kalian, dimana ini juga sangat kuat. Kalian lari-lari bisa dan kameranya tetap stay di sini. Ketika ada momen kalian bisa terus udah selesai. Kalian butuh cepat, tinggal lari lagi dengan begitu kuat. Nah, ini dulu harapan gue dan sekarang gue udah punya. Gue pun udah bikin videonya waktu itu, Peak Design kamera clip. Kalian bisa cek reviewnya ada di situ. Tapi hari ini kita nggak mau membahas tentang si kamera clip ini karena gue udah buat videonya. Kali ini ada satu opsi yang menurut gue tuh agak jahat buat gue pribadi. Karena Ulanzi memberikan opsi fungsi yang sama di harga yang sangat jauh di bawahnya. Gua kasih tau lagi, waktu itu gue pengen beli Peak Design dan literally gue Peak Design kamera clip ini gue nabung karena harganya yang cukup lumayan ya. Waktu itu gue ngambil di harga 1.290.000 kalau nggak salah, atau 1,2 jutaan. Kalian bisa cek video gue. Dan Uurik ini menawarkan fungsi yang sama di harga Rp475.000. Gue bisa beli 2 gitu kan, minimal beli 2 gitu, atau tambah dikit gue bisa beli 3 di harganya si Peak Design ini. Dan ya, gue pengen tahu aja bagaimana kualitas dari si produk ini. Apakah cukup catch up dengan si Peak Design ini? Walaupun memang kalau kita lihat secara packaging jauh ya, Peak Design tuh kayak mewah banget. Sedangkan di sini dia B aja, a tripod designed for vlog. Sungguh aneh ya. Kamera vlog aksesoris. Ya, ini packagingnya agak aneh. Jauh banget sama Peak Design yang memang packagingnya mewah banget. Tapi ya balik lagi, kalau kita adalah tim-tim kerehore atau budget friendly people gitu kan, kita melihat harga sesuai dengan fungsinya, bukan packagingnya gitu. Jadi ini mungkin menarik. Ini literally gue baru buka ya. Kalian bisa lihat nih masih segel, nggak tahu kelihatan atau nggak di situ, tapi kita baru buka. Dan gue juga belum nonton review-review soal produk ini ya. Jadi, tapi gue punya gue punya gambaran soal penggunaannya karena gue ada Peak Design di sini. Dan oke, kurang lebih mirip banget malah. Kita dapat kunci L, dapat bautnya B aja ya. Kayaknya nggak terlalu menarik gitu. Gue akan keluarin. Biasanya baut ini dipakai kalau pengen dipasang pada sleeve yang cukup besar. Maksudnya adalah kayak gua ke tas ini sleeve-nya atau kakinya ini tebel. Nih gua kasih lihat dari sini ya. Ini tebel. Jadi gua waktu itu Peak Design juga dapat baut. Jadi baut bawaannya kita ganti dan kita pakein baut ini yang jaraknya tuh lebih panjang. Karena desain utamanya dia sama si Peak Design ini juga, desain utamanya dia itu buat yang berada di tempat-tempat yang lebih tipis, kayak tali ini misalkan ya. Ini gue repot banget ya. Ini kalian bisa lihat kan. Ini ada tali nih depannya. Tapi kan menurut gue kayak kurang aman. Gue pasangnya ke ini yang lebih tebel. Jadi extra safety juga. Jadi kalian butuh baut tambahan itu. Lalu kita dapat pouch. Pouchnya udah beda banget ya. Ini pouchnya Peak Design. Nah, pouchnya Peak Design dan ini pouchnya si Ulanzi. Dan ini dia produknya. Packagingnya lucu ya, kayak obat-obatan gitu. Pakai di plastik-plastikin gitu. Dan ini dia produknya. Build quality oke. Kalau kita ngomong build quality, menurut gue ini punya build yang bagus, yang cukup kokoh, nggak terkesan plastiki. Ini mungkin kalau gue ketok-ketok
Nggak tahu sih, nggak terlalu bisa kedengeran bedanya. Gue nggak tahu ini bahannya metal atau plastik ABS tebal ya, tapi ini rasanya sih metal banget dan dingin metal juga. Jadi gue yakin ini metal sebenarnya. Lalu di sini ada bagian buat mekanisme lockingnya sama seperti Peak Design. Cuma Peak Design bisa di lock kalau diputer. Gue nggak tahu dia bisa atau nggak. Kok bisa ditarik? Oh bisa deh. Dia bisa di lock juga, cuma mesti ditarik dulu. Menarik. Dan coba kita buka. Ini dia. Jadi kalau Peak Design itu dia ada di sini mountingnya. Kayak yang kalian bisa lihat, dia hanya mendukung penggunaan kunci L. Kunci L yang didapat dari Peak Design yang ukurannya sama. Sedangkan di sini, gue tadinya ngarep bisa kayak tripod ya, ada pegangannya, tapi enggak. Di sini dia pakai kunci L juga, tapi ada ulir lurus kalau misalkan kalian mau buka pakai koin. Jadi extra convenient sebenarnya di UU Rig ini. Entah kenapa Peak Design tidak memberikan ulir tersebut biar kita bisa buka pakai koin atau pakai obeng. Mungkin gue akan buka tas dulu dan kita akan pasangkan dulu si UU Rig ini dengan metode yang cukup identik. Sebentar. Jadi nih dia baut bawaannya nih sama Peak Design juga baut bawaannya tuh lumayan keren kelihatannya kayak gini. Tapi kita akan ganti karena kita bakal pasangin ke tempat yang agak tebel gitu ke strapnya tas gua. Sedangkan kalau kalian pasang kayak masih ke gesper atau ke strap pokoknya yang lebih tipis, misalkan tas lempang kalian punya strap tipis, itu bisa langsung pakai clip ini. Maksudnya pakai baut yang ini. Karena ini bautnya juga bikin estetiknya terlihat lebih keren ya. Tapi ini bautnya perlu gua ganti, jadi gua akan copot dulu. Sekarang gua akan naikin tas gua. Dan kita akan pasang di posisi yang sama ya. Luar biasa ya, ini identik banget gitu. Oh ya, ininya gua bautin dulu. Dia estetiknya kurang menarik ya kalau pakai bautnya ini, soalnya bautnya warna silver tapi base-nya warna hitam. Kayak bukan preferensi gua aja gitu. Dan dia masangnya kayak gini. Nah, dia kayak gini. Lalu si baut yang satunya, oke, dua-duanya udah terpasang. Kita tutup. Emang gini agak susah kalau sleeve-nya agak tebel, tapi kalian bisa lihat dia bisa menempel di sleeve yang tebel ini. Dan kita kencengin menggunakan kunci kesukaan Ska. Oke, ini udah terpasang menggunakan baut tadi dan gue tekenin lagi bautnya agak gue kurang suka karena dia punya aksen silver. Sebenarnya lebih enak kalau warnanya lebih netral, hitam aja atau ya agak abu-abu dikit lah, kayak si Peak Design ini masih oke. Malah Peak Design warnanya sama persis ya antara si baut dan base-nya. Dan kita lihat dari sini tuh sama banget ya. Nih mekanisme kuncinya juga sama. Build quality, both is very strong. Oke. Mungkin kita butuh kamera satu lagi, Ska. Oke, Ska udah ngambilin A7C. Luar biasa ya, ST. Kita di sini menggunakan XS10 dan A7C. Sombong amat. Oke, gue akan pasang ini. Balik lagi gue ingetin, si mountingnya ini, dia punya ulir baut, nggak cuma pakai kunci L. Dia bisa pakai obeng juga atau koin, tapi karena ada kunci L di sini ya gue pakai aja. Terpasang, ini A7C menggunakan plate dari UU Rig. Lalu ini XS7, sebenarnya beratan ini ya, somehow. Karena dia punya lensa yang flagship banget nih, si XF 1655 2.8. Sedangkan ini kita pakai lensa Sigma APS-C ini juga sebenarnya. Dan ya, gue akan coba pasang dia ke Peak Design. Dan sebenarnya gue kepo compatibility-nya, karena yang gue lihat plate-nya itu mirip banget ya, sama-sama Arca. Jadi gue coba pakai yang menggunakan si plate Peak Design ini ke Ulanzi. It works. Jadi ini pakai plate-nya Peak Design ke Ulanzi, nempel gitu dan cukup secure. Gue akan coba gini-gini, secure gitu loh. Dan A7C di sini. Oh my god, it works really well ya. Ini gue agak munduran, lalu gue menantu idaman, nggak nyambung ya. Kapan lagi kalian ngeliat konten
ngegantungin A7C dan XS10 dengan lensa yang flagship ini, digantungin di tas dan kita bikin TikTok. Dua-duanya kuat, men. Dan gue pede gitu. Maksud gue, kenapa gue pede ketika dia ngeklip gitu, itu rasanya tuh berasa kokohnya tuh terasa gitu. Dan dia walaupun si locking mechanismnya ini bisa dikunci biar kita pencet pun dia nggak mau, tapi kalaupun tidak kita kunci, sebenarnya kamera udah otomatis ngelock di sini. Tuh, kita udah nggak bisa keluarin. Sama nih. Tuh. Jadi kalau ada jambret juga tinggal kuat-kuatan antara badan lu dan si jambret. And both work for each other ya. Kita tuker si Fuji di sini, si Sony di sini. It works. Normal. Kapan lagi kalian melihat, ini asik banget sih. Dan dengan harga yang ditawarkan oleh si Uurik ini, kalian bisa punya dua dengan harga masih di bawah Peak Design gitu. Gue nggak ngerti ya dengan konsep barang-barang ini, apakah patennya Peak Design sudah habis atau gimana bisa ditiru oleh brand kayak Ulanzi gini. Tapi yang jelas dari sudut pandang end user, ini jelas opsi yang luar biasa menarik. Kalian cuma butuh 475.000, kalian bisa mendapatkan fungsi ini. Yang sebelumnya ini harus merogoh kocek kurang lebih 1.200.000 sebelumnya gitu kan. Dan udah, itu aja buat video kali ini. Daripada kebanyakan basa-basi, padahal ya kalian udah tahu fungsinya dan kalian udah tahu harganya. Jadi gimana menurut kalian soal produk dari Ulanzi ini? Walaupun penamaannya ribet ya. Kalian bisa sih nyebut capture kamera clip, cuman Ulanzi tuh biasanya namanya berdasarkan ini, R074. Jadi ya silahkan kalian search sebelum harganya melambung tinggi seperti tripod Nebula ya, yang dari 400.000 jadi 1.390.000. Cukup luar biasa. Tapi ya itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa meracuni. Dan seperti biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan